Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Keep No Code's Name. Dan pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yang jarang banget dibahas di tempat lain gitu ya, yaitu tentang nama. Nah, nama ini bisa jadi sumber rezeki atau jadi sumber masalah. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya menemukan akar penghambat rezeki kita dan juga solusinya. Dan beruntung sekali malam hari ini kita ketemu bareng ngobrol sama Pak Jendra, seorang yang sudah ahli banget di bidang nama ya, sudah 10 tahun lebih. Dan kita akan bahas bagaimana nama ini bisa mempengaruhi rezeki, jodoh, karir, kesehatan, dan banyak aspek di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, kita panggilkan saja Pak Jendra. Halo Pak Jendra. Halo, selamat malam, Oke, Pak Jendra, kita akan Prabu. bahas nama lagi nih. Orang bilang apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi ternyata di dalam nama itu ada yang mempengaruhi aspek-aspek dari kehidupan kita ya. Rezeki, kesehatan, karir, jodoh, dan lain-lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku kasih waktu dan tempatnya ke Pak Jendra untuk menjelaskan. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Prabu. Suaranya udah oke ya? Sudah oke. Sip, sip. Nah, saya biar mempersingkat waktu, jadi saya langsung share screen aja. Jadi kita langsung ke slide aja teman-teman. Oke, udah muncul ya? Sudah muncul. Oke, nah jadi saya ucapkan dulu selamat datang buat teman-teman semua yang hadir di Zoom HCN pada malam hari ini. Nah, apa namanya? Mungkin ada yang sudah punya nama baru, atau ada yang masih mikir-mikir, atau ada yang eh, masih kendala dengan ketidakpercayaan, misalnya. Tidak apa-apa, karena itu sah saja gitu, normal. Nah, justru dengan adanya Zoom ini, jadi teman-teman bisa makin tahu, bisa makin paham tentang eh, apa sih sebenarnya nama, gitu. Ya. Nah, jadi saya buka dengan slide ini, yaitu hidup sial bukan karena usaha, teman-teman, tapi karena identitas. Nah, kenapa saya buka dengan slide ini? Karena sebetulnya banyak sekali orang yang berusaha betul dalam kehidupan ini. Setiap orang itu pasti berusaha, apalagi yang sudah menjadi kepala rumah tangga gitu. Dia pasti berusaha untuk mendapatkan apa? Ya, mendapatkan penghasilan tentunya. Penghasilannya untuk membiayai kehidupannya dia. Nah, eh, tapi faktanya tidak semua orang hidupnya bergerak ke arah yang dia inginkan gitu. Ya, kan faktanya seperti itu ya di lapangannya. Nah, nah ini fakta yang jarang diakui adalah kerja keras, bangun pagi, lembur berdoa. Nah, saya yakin eh, teman-teman yang di Zoom ini melakukan tiga di antaranya gitu, atau empat bahkan ya, semuanya gitu. Kerja keras udah, bangun pagi udah, lembur udah, berdoa apalagi gitu. Nah, tapi hidupnya tetap berat, penuh masalah gitu. Sial berulang. Nah, teman-teman paham nggak sial berulang itu seperti apa? Jadi, sial yang terus terjadi dengan model yang sama gitu. Contohnya misalnya gini. Anda dipinjemin uang, nggak dikembalikan gitu kan. Terus nanti ada teman lain minjem uang, nggak dikembalikan. Ada teman lain minjem uang lagi, tidak dikembalikan. Nah, itu. Itu sial berulang. Nah, terus rezeki bocor nih bagaimana? Pernah nggak Anda pegang duit, uangnya habis, tapi nggak ada barang yang Anda beli gitu. Habis aja gitu. Nah, itu contoh rezeki bocor, teman-teman. Jadi, dapat duit, uangnya habis, tapi nggak beli apa-apa gitu. Nggak, dan Anda nggak tahu uangnya entah kemana gitu. Nah, ini sebenarnya ada yang salah. Dan itu jelas bukan di usaha yang Anda lakukan. Udah pasti bukan, teman-teman. Ya.
Nah, kesalahan fatal banyak orang adalah mereka percaya bahwa usaha itu menghasilkan nasib usaha itu menghasilkan hasil dan hasil ini akan bisa membuat perubahan dalam kehidupannya dia gitu. Ya, ini yang kebanyakan orang percaya. Ya nggak salah, tapi ini sebagian besar yang dilakukan orang. Padahal sebetulnya adalah identitas itu menghasilkan energi, energi itu menghasilkan kejadian, dan kejadian itu menghasilkan nasib. Nah, gitu ya. Jadi jika teman-teman salah eh, berpikir di awal atau salah melakukan tindakan di awal, maka semuanya akan salah gitu. Karena di sebetulnya di bawah yang di bawah ini itu tidak ada usaha sebetulnya kan. Ya, kita cuma bermain di energi melalui identitas sehingga identitas inilah menciptakan kejadian melalui energi tersebut. Dan kejadian inilah yang merupakan eh, nasib yang teman-teman jalani gitu. Nah, jika katanya kalau kerja keras otomatis kaya, maka orang yang paling kaya itu harusnya kuli dan petani. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena em, mereka bekerja keras banget gitu. Siang-siang di sawah dari pagi di sawah. Misalnya kalau kuli dari pagi udah angkat apa namanya? Angkat batu, ngaduk semen segala macam. Kerja keras kurang kerja keras apa lagi gitu. Nah, jadi inilah yang berpeluang terkaya eh, di sekitaran kita gitu. Nah, padahal sekarang apalagi sekarang nih banyak orang-orang yang hanya bermodalan laptop aja, mereka punya penghasilan yang besar gitu. Kalau itu dibilang kerja keras ya nggak juga kan. Lebih santai daripada kuli kan gitu. Nah, identitas itu bukan sekedar nama di KTP. Jadi identitas adalah kode energi. Kalau dari HCN adalah kode energi cara semesta membaca kamu gitu. Jadi sebetulnya nama itu bukan sekedar yang teman-teman tahu bahwa ya nama gitu kan. Nah, nggak gitu. Jadi dia adalah perintah hidup yang aktif setiap hari. Nah, jadi semesta atau energi ini tidak membaca niat, teman-teman, tapi membaca apa yang ada di dalam identitas Anda gitu. Nah, ini yang alam semesta itu baca atau energi yang lebih besar itu baca. Nah, identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu gitu. Nah, nanti saya sertakan juga contohnya ya biar teman-teman gampang. Nah, cara kerja identitas dalam kehidupan adalah urutannya akan selalu sama di mana identitas menciptakan energi, menciptakan nasib, dan menciptakan kejadian yang terjadi dalam kehidupan Anda. Jadi usaha itu bukan nasib dan seperti yang saya bilang tadi doa juga bukan nasib. Tapi identitas dulu baru semua yang lain mengikuti. Itu ya. Nah, kenapa identitas itu sangat kuat? Karena yaitu dipanggil setiap hari, diucapkan oleh orang lain, masuk ke alam bawah sadar kita, bahkan ketidak sadar kita, membentuk cara berpikir dan bertindak, dan mengundang jenis kejadian tertentu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan identitas itu sangat kuat, teman-teman. Nah, contoh sederhananya gini. Ada dua orang sama-sama pintar, ada dua orang sama-sama rajin, dan dua orang sama-sama berdoa. Ya, yang satu hidupnya naik perlahan tapi stabil, yang satu sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi yang satunya tetap melakukan hal yang sama tapi sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Ya kan? Sama-sama loh nih, sama-sama dua orang yang sama-sama pintar berusaha dan sama-sama berdoa. Dan saya yakin pasti Anda punya contoh kasus di sekitar Anda yang seperti ini gitu. Anda punya teman yang kayak santai-santai aja gitu. Bahkan yang lebih ekstrim itu, oh, saya punya teman Pak, kerjanya mabuk-mabukan, oh, apa namanya itu, nyantai-nyantai doang, tapi duitnya banyak gitu kan. Wah, saya udah pontang-panting, setengah dari dia aja enggak gitu. Nah, itu mungkin ada di sekitar Anda gitu. Nah, itu jelas perbedaannya bukan di usaha yang mereka lakukan, tapi perbedaannya adalah identitas yang mereka bawa.
ya. Nah, peran nama dalam identitas adalah, terutama dalam HCN, adalah nama adalah pusat identitas itu sendiri. Nah, di dalam nama itu ada makna, ada getaran bunyi, ada struktur huruf, dan ada pola energi. Ya, jadi ini yang nanti kita akan jabarkan melalui keilmuan yang namanya hypnocodes name. Gitu ya, teman-teman. Ini kenapa saya menciptakan hypnocodes name, agar kita bisa tahu makna, kita bisa tahu getarannya, strukturnya, dan pola energi dari nama-nama tersebut, biar lebih mudah. Gitu. Nah, dalam eh, Al-Quran dikatakan juga bahwa dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, ini saya kutip di salah satu kitab suci, bahwa Allah tidak mengajarkan, Allah tidak mengajarkan benda terlebih dahulu, tapi nama, teman. Artinya nama adalah dasar pengetahuan, kesadaran dari dan realitas hidup. Nah, ini diambil dari Al-Quran ya. Jadi bagi yang Muslim mungkin bisa dicari ayatnya itu. Nah, ini kitab suci aja itu mengajarkan bahwa eh, nama itu yang lebih dahulu gitu. Jadi Anda harus memiliki nama yang bagus. Dan sebenarnya banyak banget ayat-ayat di Al-Quran yang menyatakan tentang nama. Tapi kan nggak bisa saya tampilkan semua. Dan bukan hanya di Al-Quran, tapi di kitab suci agama lain juga banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan jujur untuk diri Anda sendiri yang melihat slide ini. Apakah hidupmu 5 tahun terakhir naik signifikan atau berputar di masalah yang sama? Nah, coba Anda jawab dalam hati gitu. Jawab dengan jujur gitu. Ini nggak ada hukuman kok, jika iya juga nggak ada yang hukum gitu. Ini hanya sekedar mengetes tingkat kesadaran diri Anda saja. Nah, ataukah hidupmu signifikan atau berputar di masalah yang sama? Nah, kalau misalnya berputar di masalah sama dan itu aja masalahnya, berarti identitasmu perlu dicek ya, perlu dilihat teman-teman identitasnya. Karena bisa jadi disitulah Anda menemukan jawaban nanti. Nah, kesalahan besar banyak orang adalah mereka ingin berubah, ya, tapi nama tetap sama hingga sehingga energi tetap sama dan akhirnya identitas tidak disentuh gitu. Ya, jadi orang ini ingin berubah, saya ingin berubah, dia berdoa kepada Tuhan bahwa dia ingin berubah, tapi dia tidak merubah namanya, tidak melihat namanya, dan itu menyebabkan energi yang terjadi akan tetap sama karena identitasnya tidak pernah disentuh, teman-teman. Dan itu yang menyebabkan pola berulang-ulang. Jadi eh, kekurangan, jadi galau, terus ngutang, habis ngutang stres, kekurangan lagi, gitu-gitu kan. Galau lagi, ngutang lagi, stres lagi gitu. Nah, ini akan terjadi terus-menerus ngelup dalam kehidupan Anda. Nah, contoh simpelnya identitas itu apa? Ini contoh simpel. Saya contohin lah, misalnya Bro Prabu punya warung gitu. Nama warungnya Warung Lesat Wena gitu. Nah, terus Bro Prabu ini menjual sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, ini adalah menunya. Nah, kalau dalam nama ini kita sebut dengan identitasnya. Sate kambing itu identitas. Nah, jika, teman-teman, pertanyaan saya gini. Jika Anda memiliki menu atau identitas yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang akan membeli apa yang tertulis di menu tersebut? Apakah wajar gitu? Apakah normal? Ya, Anda jualan sate kambing, lo- logis nggak orang beli sate kambing gitu loh maksudnya. Masuk akal nggak? Ini Anda bisa jawab di kolom komentar gitu kan. Apakah logis atau tidak gitu. Kalau kalau Anda jual sate kambing, yang belinya sate kambing. Nah, kenapa? Kenapa saya bilang itu? Karena ini akan menjawab sebetulnya eh, apa yang akan terjadi dengan kehidupan Anda. Ya kan gitu. Nanti akan Anda paham bahwa ternyata, apa namanya, benar juga saya kok boros terus dalam hidup gitu kan. Ternyata menu hidup Anda itu boros gitu. Makanya orang akan datang untuk memboroskan Anda gitu.
Nah, terus apakah Anda ingin tahu identitas atau menu hidup Anda itu seperti apa, teman-teman? Nah, ini yang penting sebenarnya karena kita akan masuk ke area melihat bagaimana identitas dalam diri manusia itu. Nah, saya contohin ini, Elon Reeve Mars. Elon Musk. Ini ini yang kita sebut identitas, yang tulisan ini, ya ini identitas. Kalau Anda udah pernah cek nama, itu pasti Anda udah dapetin tuh. Nah, di namanya sudah ada, rezeki udah ada. Ya, terus energinya juga tinggi, 87%. Ya, makanya Elon Musk, dia bisa kaya gitu. Karena identitasnya sebenarnya udah bagus, udah oke gitu ya. Terus Agnes Monica juga sama. Ini energinya 93 bahkan lebih tinggi. Jadinya 92. Jadi bagus gitu isinya. Ya, bisa dilihat ya. Nanti saya bandingkan dengan identitas yang jelek gitu maksudnya. Nah, ini juga Muhammad Yusuf Hamka. Ini 92 juga. Nah, ini juga oke gitu. Bersih lah identitasnya ya. Nah, apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka? Nah, itu pertanyaannya kan itu. Atau apakah Anda ingin punya identitas seperti orang-orang di bawah ini, gitu. Nah, ini contoh identitas yang harus kita hindari. Jadi di nama Julia Perez itu ada sakit 3 kali yang muncul, teman-teman. Sehingga akhirnya Jupe meninggal karena kanker serviks, gitu ya. Nah, ini kan beda banget nih kan dari tadi identitasnya Elon Musk dengan ini udah ada item-itemnya. Nanti kalau Anda cek nama di HCN, Anda juga akan mendapat pembacaan seperti ini, teman. Nah, ini yang disebut identitas, ini disebut energi. Nah, gitu ini namanya di atas. Nah, atau Ashraf Sinclair. Ini juga ada 2 sakit. Terus akhirnya Ashraf meninggal karena sakit, ya serangan jantung, teman-teman. Nah, terus Kiki Fatmala ada 2 sakit juga. Nah, ini juga meninggal karena sakit. Nah, ini beda banget ya nama-namanya dengan nama-nama sebelumnya yang 3 orang tadi. Nah, ini Chadwick juga. Ini yang di film Marvel Black Panther. Ini ada 2 sakit juga, akhirnya meninggal karena sakit. Nah, ini ada juga yang kejadian yang cukup menarik, Pak Frankie Tanamal, ya, ini selamat dari tragedi pesawat. Satu-satunya orang mungkin ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, namanya bersih ya, kayak Elon Reeve Mars tadi bersih, energinya juga cukup tinggi. Entah kenapa dia batal gitu ikut acaranya karena ada acara gereja. Nah, ini yang salah satu identitas yang menyelamatkan dia. Dan inilah mereka yang sudah pernah melakukan terapi ACN dan mendapatkan perubahan, Tom. Ini saya kasih beberapa testimoninya ya. Nah, ini ada satu testimoni di mana seorang ibu-ibu yang dari tidak punya apa-apa, teman-teman, dari nggak bahkan di tabungannya untuk punya eh, in apa uang 5 juta aja nggak mungkin dia mikir gitu. Dan sekarang income-nya sudah mungkin ratusan juta, teman-teman, per bulannya. Sudah banyak banget, sudah keliling dunia kemana-mana. Sekarang beliau masih di Singapura kalau nggak salah jalan-jalan. Kemarin info saya, Pak, saya lagi di Singapura. Dan ini perubahan hidupnya bumi dan langit. Hanya dengan melakukan terapi ACN. Suami istri, teman-teman. Suaminya juga sama. Jadi 2 orang suami istri ini yang punya penghasilan besar banget. Nah, ini juga ada nih. Setelah 70 hari, karir ada promosi naik jabatan. Ya, ini setelah melakukan terapi HCN. Nah, ini dari kecil saya buatkan nama. Sebetulnya memang tujuan saya adalah dari kecil sih. Itu lebih bagus. Jadi ini anaknya selalu sehat, tidak pernah ada masalah, diajak kemana-mana juga nggak rewel gitu ya teman-teman. Jadi ini dari kecil udah pakai nama dari HCN. Nah, terus ini ada juga setelah terapi 100 hari HCN, hidup berubah. Ya, tahu-taunya suasana kehidupan berubah. Setiap langkah saya selalu bertemu dengan kemunculan, keberuntungan, dan hoki. Nah, gitu ya. Oke, ini juga ada bagi Pak Jendra, saya udah 50, merasa lebih nyaman dan tenang. Keselarasan sudah banyak saya dapatkan dalam kehidupan. Nah, itu juga ada, terus ini juga ada, sudah 30 hari, sakit pinggang yang dialami sudah berkurang, padahal
tidak ada berobat sakit pinggang, cuma terapi nama aja. Nah, ini juga bisa terbantu gitu. Nah, ini juga ada ikut ujian UPKT, loncat langsung ke golongan 3A di kantor cuma saya yang lulus. Nah, salah satu termuda lagi. Terima kasih atas nama barunya di itu ya. Jadi eh, banyak banget model-model kesaksian saya yang punya, teman. Saya sudah 32 hari terapi pikiran saya sangat tenang, tanpa kegelisahan, dan minggu dalam minggu keempat saya dipromot naik ke posisi tertinggi di departemen saya bekerja, yaitu manajer tuh. Bisa jadi dipromosikan jadi manajer, teman-teman. Nah, ini juga ada panjang, tapi saya akan bacakan poin-poinnya aja. Suami yang gampang marah jadi penyabar. Dalam tempo singkat, suami dipermudahkan pendidikannya dan baru dipromosi jabatan di usia muda. Keuangan mulai membaik dan masih banyak hal kecil yang patut disyukuri setelah perubahan nama suami. Anak saya juga nanti akan mau dibuatkan nama baru, gitu intinya, teman-teman. Karena kalau dibacain kan panjang nih. Nah, ACN memiliki total lebih dari 2.303 kesaksian yang sudah saya kumpulkan dari kurang lebih tahun 2016 lah, ya. Apa namanya, kesaksian saya kumpulkan. Nah, ini dia kesaksiannya, teman-teman. Di latar belakang ini ada banyak banget sebetulnya. Tapi kan nggak mungkin saya tampilkan di Zoom ini karena waktunya akan habis. Jadi menurut Anda, apakah metode HCN ini bagus atau tidak? Itu silakan Anda lihat dari seberapa jumlah kesaksian yang saya miliki, teman-teman. Ya, sekitar 2.000-an testimoni yang sudah saya dapatkan gitu. Nah, sebetulnya apa yang saya eh, buat di ACN ini sebenarnya untuk mereka berdua ini, teman-teman. Inilah putra-putri saya, dan keduanya ini berprestasi. Bahkan kemarin, baru kemarin, minggu kemarin, tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 8, yang cewek ini dapat juara satu lagi taekwondo, ya, dapat emas. Dan ini dia sudah keempat kalinya mendapatkan ini, dan dia akan masuk nanti ke jenjang selanjutnya, yaitu ke apa ya, PON ya, kalau nggak salah prapon, untuk ke provinsi. Nah, sebetulnya untuk mereka semualah saya membuat ini sebagai warisan, teman-teman. Jadi eh, jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset dalam Hypno Coach Name itu, bagi saya sebenarnya tidak masalah sama sekali, karena memang tujuan saya em, untuk membuat satu warisan buat buah hati saya gitu. Jadi biar nggak saya dibilang, kamu saya nggak sama anakmu gitu. Jangan cuma bilang sayang di mulut aja, tapi tindakannya nggak ada gitu. Tindakan saya adalah membuatkan nama yang bagus, yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka bisa menikmati sepanjang hidupnya gitu. Kepada saya berikan duit, kalau namanya jelek juga habis, teman-teman. Dan itu sudah dibuktikan banyak sekali. Ya. Nah, apakah itu Hypno Coach Name? Nah, Coach Name adalah ilmu pengetahuan tentang cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Websitenya di sini Anda bisa lihat, dan saya launching di tanggal 4 bulan 4 2016. Dan saya katakan dengan jelas bahwa HCN atau Hypno Coach Name ini bukan ramalan. Jadi saya bukan dukun, saya bukan peramal, bukan ahli spiritual, bukan ya. Jadi saya seorang konsultan yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan, gitu. Nah, ini kurang lebih sedikit apa ya, perjalanan saya. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Sebetulnya saya seorang trader. 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. 2013-2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, fascination, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis juga ke beberapa kota. Dan 2016 sampai sekarang saya di Hipnoholis. Nah, Hipnoholis itu apa? Hipnoholis adalah bapak dari Hypno Coach Name. Gitu ya. Jadi itu adalah orang tuanya. Jadi Anda sekarang ini ketemu anaknya sebenarnya. Hypno Coach Name itu anaknya. Jadi Anda belum ketemu bapaknya. Bapaknya itu Hipnoholis. Nah,
Oke, jadi tambah informasi, saya punya gelar CHT atau S1 di dalam hipnoterapis itu dari AHI Surabaya. Terus saya trainer ICT juga, Instant Change Technique. Terus saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascination, itu saya kuasai juga. Saya dapat gelar S1 juga di Crystal Medic Association dari Malaysia. Jadi sekolah yang mengajarkan khusus tentang kristal, tentang hebatnya kristal, tentang cara milih kristal dan segala macam. Terus saya juga master di yoga dan meditasi. Saya menciptakan metode Bhairava, metode yang saya ciptakan sendiri untuk menterapi orang dengan cepat. Terus saya memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan bahkan di luar Indonesia juga. Itu ya teman-teman. Nah ilmu nama itu banyak. Ya kenapa Hypnocoach Name? Karena Hypnocoach Name ini sebetulnya memadukan 8 ilmu besar, sorry, 4 ilmu kecil dan 4 ilmu besar. Jadi ada 8 ilmu yang saya gabungkan menjadi satu dan saya buat menjadi rumusan baru yang saya beri nama HypnoCoachName. Gitu. Jadi HCN ini memadukan banyak ilmu nama. Ini yang membuat dia lebih solid, teman-teman. Karena logikanya gampang sebenarnya. Logikanya itu gini, kalau Anda dikatakan ganteng atau keren oleh 8 orang berbeda yang tidak Anda kenal, maka keren Anda bisa dipastikan lebih valid gitu, lebih solid ya dibandingkan satu orang mengatakan Anda keren dan itu kakak Anda misalnya, ya kan? Jadi 8 orang yang tidak dikenal bergabung mengatakan Anda keren itu jauh lebih solid kerennya gitu, maksudnya lebih lebih kukuh lah gitu ya. Oke, nah manfaat dari Hypnocoach Name apa? Nah, tentunya membuat nama untuk bayi. Nah, ini sebenarnya saya wajibkan ya. Jadi, pasangan-pasangan yang punya anak, itu saya sarankan perbaiki dulu lah nama anak-anak Anda gitu. Kemudian cek nama calon pasangan. Nah, ini untuk cowok-cowok atau cewek-cewek yang mau menikah atau mau cari pacar atau orang tua yang mau punya mantu. Nah, ini. Karena kalau kita sudah cek namanya, kita bisa tahu dia sampai mana aja gitu. Tindak tanduknya, emosinya, ada cerainya enggak nanti gitu kan, kita bisa tahu. Nah, terus bagi yang juga punya karyawan, mau cari karyawan, daripada Anda tes psikotes, ribet, ya, orangnya bisa nipu juga karena juga psikotes bisa dihack, kan. Saya aja bisa membuat seolah-olah psikotes saya bagus gitu loh. Nah, kalau kita tanya namanya, kita udah pasti tahu nih orangnya nipu enggak, bisa kerja enggak, itu sudah bisa dilihat dari nama. Terus cek nama calon partner bisnis, misalnya Anda mau ikut bisnis gitu. Jadi biar nggak ketipu sama partner bisnis, dicek dulu nama bisnisnya juga ya, nama bisnis yang mau diikuti gitu. Jadi itu perlu Anda tahu juga, dicek juga. Terus kalau mau tinggal di mana gitu, ini perlu juga cek nama tempat yang energi yang baik agar nanti Anda tinggal di tempat yang memang memvibrasi energi yang bagus. Dan masih banyak lagi teman-teman. Asalkan ada nama, itu Anda bisa cek. Gitu. Cuma memang nomor satu ini yang membuat nama untuk bayi ini memang yang harus kita apa ya, kita utamakan gitu. Terutama untuk anak kita sih sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana cara kerja HCN? Nah, kan gitu. Bagaimana cara kerja HCN? Nah, prosesnya ada 3 kali penciptaannya, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi, eh, identitas menciptakan pikiran, dan pikiran menciptakan kenyataan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan ini selalu seperti ini, teman-teman. Selalu seperti ini. Contoh misalnya, pikiran itu menciptakan perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, dan nasib menciptakan kenyataan. Nah, contoh misalnya Anda berpikir sedih gitu, maka perilaku Anda akan jadi pendiam, kemudian kebiasaannya Anda akan memendam, dan akhirnya jadi pendendam gitu. Sehingga nyatanya itu peluang Anda kena GERD, MAH, cancer itu pasti ada. Nah, kebanyakan orang dalam seminar-seminar hipnoterapi atau motivasi, Anda akan selalu diajarkan untuk membereskan pikiran gitu.
Jadi sedihnya dihilangkan, sedihnya di X gitu, dihapus. Nah, hingga jadinya pendiamnya ini berubah kan gitu. Tapi masalahnya kalau kita tidak bereskan di identitas, maka di identitas ini misalnya ada emosi tidak stabil, maka dia akan kembali mengirimkan pikiran sedih kedua gitu. Dan akan mengulang kembali perilaku pendiam, memendam, penendam, dan akhirnya sakit lagi. Gitu ya. Jadi jika kita membereskan pikiran saja, maka identitas akan terus memberikan energi baru untuk membuat putaran itu terjadi. Nah, HCN itu sebetulnya bekerja di identitas, teman-teman. Jadi bukan di pikiran, bukan di kenyataan. Jadi mari kita menghemat waktu kita untuk membereskan diri kita dengan cara bermain di area identitas. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh misalnya nih, HCN dan sehat. Kalau misalnya Anda apa namanya itu eh, identitasnya nggak diberesin, energinya, maka pikirannya Anda misalnya rajin nih mau meditasi yoga gitu, terus fisiknya jaga makan olahraga, apakah hasilnya sehat? Sehat, tapi masih abu-abu teman-teman, karena tidak maksimal gitu. Karena nanti di sini di energinya juga dia kan bisa mengirimkan yang seperti yang saya bilang tadi di awal gitu. Nah, tapi kalau Anda bereskan yang di bawah, hipnokosnya beres, pikirannya Anda bagus, olganya juga rajin, maka akan lebih maksimal beresnya. Jauh. Dan yang di bawah ini saya sebut dengan permanen, dan yang di atas saya sebut dengan tidak permanen. Jadi teman-teman bisa pilih mau metode yang permanen atau tidak permanen itu bebas sih sebetulnya. Nah, ini yang juga mengatakan bahwa di sini ya, saya contohin dulu. Teman gua kena stroke umur 36 tahun, padahal dia tidak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Kelihatannya sehat banget. Tapi stroke pada umur 36 tahun. Nah, ini bisa dipastikan kalau saya tahu namanya, saya cek namanya, pasti ada identitas sakit di namanya, gitu. Dan ini yang mengirimkan energi terus-menerus. Apapun yang Anda lakukan di bagian pikiran dan fisik, selama identitas Anda tidak bagus, teman-teman, selama identitas Anda masih ada energi yang tidak yang sakit atau apapun, maka itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Logika sederhananya lagi nih, Anda jualan sate kambing tapi berdoa orang beli nasi goreng gitu. Mati-matian Anda berdoa, tolong Tuhan datangkan pembeli nasi goreng kepada saya gitu. Padahal Anda jual sate kambing gitu. Tuhan tolong setiap hari Anda berdoa. Kira-kira ada nggak gitu yang beli nasi goreng gitu? Ada pun Anda nggak bisa menyediakan gitu kan, orang Anda jual sate kambing, ya kan? Cara paling gampang adalah Anda tulis menu nasi goreng di dalam menu warung Anda gitu. Sehingga orang akan melihat dan dia bisa beli gitu. Nah, sekarang kalau Anda nggak punya menu itu, ya jangan berharap, teman. Nah, cara melakukan HCN itu gampang ya. Anda tinggal cek nama di hypnocoachname.com atau bisa kontak langsung Pro Prabu atau bisa saya, bebas sebetulnya. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya. Nah, identitas berbahaya itu yang seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau Anda terima nama, kalau Anda punya tiga kayak gini, terus energinya rendah, nah ini eh, waspadalah gitu. Hati-hati ya, hati-hati gitu. Nah, terus niatkan apakah Anda mau dibereskan atau tunggu terjadi. Nah, biasanya ada kan gitu. Wah, yaudah Pak, saya tunggu dulu. Oh, ini kan katanya di identitas saya banyak kecelakaannya. Saya tunggu kecelakaan dulu dah. Baru nanti kalau benar saya beresin nama saya gitu. Ada ya kayak gitu, Bang. Atau saya tunggu sakit dulu dah. Gitu, ada gitu. Jadi Anda mau mau seperti itu atau diberesin dulu kan itu pilihan. Nah, pilih level perbaikan nama di HCN ini silakan via WA nanti. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan benar dan serius dan ini bergaransi teman-teman. Anda pasti berubah dengan melakukan metode HCM. Itu saya berani garansi untuk perubahannya asal melakukan instruksi dengan benar. Ya. Nah, konsultasi bisa dilakukan lewat
WhatsApp lebih hemat tentunya ya. Kalau langsung itu nanti keluar biaya karena kan saya di Bali ya. Anda misalnya di luar Bali gitu. Kecuali kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang pas ke Bali ketemu saya. Nah, itu kan bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya Anda punya uang lebih, nah boleh nah ini saya diundang sama Bro Prabu tuh misalnya bikin acara di mana kita gitu kan. Boleh, nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan, teman-teman. Mie instan aja Anda perlu bikin air panas dulu gitu ya. Nah, HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Nah, kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri kita sendiri ya. Biasanya karena kita yang tidak disiplin segala macam gitu. Nah, keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Sebetulnya Anda tidak yakin pun dengan HCN asalkan Anda lakukan terapinya, Anda berubah gitu. Sebetulnya karena energi itu lebih tinggi daripada keyakinan, teman-teman. Ya. Dan ingatlah bahwa identitas itu adalah menu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, jika Anda punya identitas warung seperti ini, maka wajar ya orang akan membeli sate kambing ke warung Anda gitu. Jadi wajar-wajar aja teman-teman. Maka dari itu, jika menu Anda berbeda, maka pembeli Anda berbeda, teman-teman. Ya, makanya jika Anda mau kaya, usahakan di identitas Anda itu ada kayanya dulu gitu. Sehingga Anda bisa lebih mudah mencapai itu, gitu. Sama-sama usaha. Saya tidak pernah menghilangkan variabel usaha dalam kehidupan. Karena kita pasti berusaha. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya apa yang Anda cari, itu akan jauh lebih menghabis-habiskan waktu, teman. Itu ya. Jadi ingat teman-teman bahwa kita itu tidak hidup sesuai keinginan kita, ya. Tapi kita hidup sesuai identitas yang kita bawa, ya. Jadi energi tidak peduli dengan keinginan kita. Yang dia peduli adalah apa identitas kita. Ya, karena kalau nggak gitu, dunia akan semberawut, teman-teman. Nah, jika 2026 ingin berbeda, maka yang harus pertama kali ditentukan adalah identitas, teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua pada malam hari ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi jawab tanya. Saya menjawab, Anda Oke, bertanya. terima kasih Pak Jendra. Kita kasih Siap, sama-sama. vlog-vlog dulu lah buat Pak Jendra. Terima kasih Pak Jendra sudah menjelaskan. Nah, teman-teman yang mau tanya, silakan. Oke, oke. Teman-teman yang mau tanya, oh Bu Nursari. Bu Nursari silakan Bu, mau open mic boleh. Singkat saja Ibu, kita bagi-bagi waktu soalnya. Silakan Bu Nursari. Ya, oke. Pak Jendra, makasih sebelumnya atas nama barunya ini sudah saya pakai. Dan memang, Oke, Bu. iya dan emang ke tubuh itu enak, rileks, ringan, dan ke kepala itu emang dingin gitu loh. Saya sekarang jadi nggak seberapa pemarah lagi kayak dulu. Oh, Gitu. dulu malam. Ini dulu suka marah sekali, dikit-dikit. Nah, ini kan aku udah 25 hari melakukan terapi. Memang masih roller coaster sih, Pak. Tapi sehari dua hari gitu hilang. Nah, yang jadi keluhan saya sekarang itu, ini ya, aku kan ada sensasi kayak dadaku ini kayak penuh gitu loh, Pak. Kayak Hmm. nyeri gitu. Nah, itu yang kayak nggak hilang-hilang. Mungkin Oh, Pak Jendra ada solusi buat saya. solusinya pakai audio bisa, Bu. Atau sebenarnya dibiarin aja. Karena gini, itu sebenarnya eh, nama lamanya masih nahan nama barunya sebetulnya. Jadi dia kayak buat tidak nyaman gitu. Sebenarnya itu enggak apa-apa. Itu udah di jalur yang benar sih sebetulnya. Nanti di di fokusin dia terapi nama yang barunya lebih lebih eh, fokus lagi. Nanti itu paling hilang. Oh, oke. Itu Oke. itu cuma bagian dari side effect dari nama baru mau masuk gitu. Oh, Tapi oke. nama lamanya masih berusaha bertahan untuk mempertahankan. Kan ibu sudah berapa tahun pakai nama lama kan sudah puluhan Ya. tahun mungkin. Iya, 42 tahun, Pak. Nah, gitu. Sekarang ibu mengganti dengan nama baru. Nah, pasti dia nggak terima sebetulnya. Makanya itu kenapa harus ada terapi.
agar nama barunya itu bisa masuk. Tapi nanti begitu masuk itu udah diem Bu, yang gitu-gitu. Nggak bakalan ada lagi. Oke. Satu lagi ya, Pak. Ini Ya, teman-teman saya, orang-orang terdekat saya itu kan udah saya kasih tahu kalau nama saya itu udah berubah jadi Alinda Rania Nursari. Tapi mereka tuh kayak ketawa, kayak konyol gitu dan nggak mau panggil nama saya di nama baru saya. Tetap pakai Emma Emma. Tuh gimana, Pak? nggak apa-apa Kayak Bu. kesel gitu. Nggak usah dipikirin itu. Nggak Yang masalah ya, penting Pak kan ya? nggak usah. Yang penting dalam 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 terapi nama adalah kita yang tahu identitas kita siapa. Kita tuh nggak butuh orang lain untuk memvalidasi sebetulnya. Oh, oke. Oke, Itu Pak. jadi hubungannya adalah ibu sendiri dengan energi yang pingin dicari gitu intinya. Oh Jadi iya. mau orang mau ngomong apa aja serah gitu, nggak masalah gitu. Kayak saya aja gitu, saya nggak. Kalau orang-orang lama yang kenal saya, yang mereka masih panggil nama saya nama nama kecil gitu masih. Tapi kalau saya kenalan sama orang baru, saya pasti pakai nama jenderal gitu. Tapi saya nggak minta orang-orang lama itu untuk memanggil nama saya jenderal gitu, enggak. Ya serahlah mereka gitu. Itu enggak wajib. Yang wajib itulah terapi. Oh, baik. Kalau kalau nggak berpengaruh, Pak. Enggak, enggak, enggak Terima Bu. terima kasih ya, Pak Chandra. Siap, siap, Bu Rinda. Terima kasih, Bu. Kak Nur ya, terima kasih. Kak Nur tiga anaknya juga udah daftar ubah nama, Om. Oh, Iya, siap, siap. tinggal nunggu namanya jadi. Oh, tinggal tunggu Ah. jadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rian, silakan Pak Rian. Mau open mic, silakan. Iya, malam Pak Jenderal. Malam, Pak Saya mau Rian. nanya, saya hidup saya lagi kurang baik. Papa saya baru meninggal, mertua saya Turut meninggal. Lalu berduka. tempat yang saya tinggalkan ini sekarang sedang lagi ada sengketa Hmm. gitu. Saya tanya, tadinya kan saya kan disuruh belajar ya, katanya kamu ini alam semesta kamu lagi hukumin kamu. Kamu harus perkembangin diri. Makanya saya mau nanya nih, apakah betul seperti itu adanya? Apa kita alam semesta maksudnya kan dari yang orang pintar itu bilang saya itu udah diberikan kemampuan tapi saya tidak mau gitu, saya tidak mau mengambil kemampuan itu, jadi saya bertolak belakang begitu karena kan kebetulan saya seorang Nasrani ya, jadi saya tidak mau Hmm. mengambil itu sehingga alam semesta memaksa saya untuk merasakan seperti ini gitu. Apakah betul seperti itu adanya atau bagaimana? Kan karena kan saya ingin juga loba nasib ya. Dan dari kecil juga saya sempat loba nama tuh. Tadi saya sempat namanya Iwan, Ari, Haryanto begitu dan terakhir saya pakai nama Rian gitu. Makanya saya juga nama ganti-ganti nih gitu. Bagaimana menurut Pak Jendra gitu? Oke, Pak Rian. Apa udah pernah cek nama ini, Pak? Ya Sudah. Pak Jendra Sudah pernah cek nama sebelumnya. belum pernah Pak. Karena saya merasa Oh, hidup saya berat banget gitu Pak. Pak coba Rian, dulu, Pak, Pak nanti. Rian namanya yang Haryanto bukan ya, Pak? Betul, saya namanya Oh, Haryanto Kurniawan. oh tadi udah WhatsApp sama istrinya Novia ya, Pak ya? Betul. Oke, nanti saya kirimin hasilnya ya kalau udah dapat dari Pak Ya Jendra ya, sama Pak. kalau boleh sama anak saya nih Prayogo Wirya Kurniawan Pak. Ah, oke, WhatsApp aja, Pak. Biar Iya, namanya iya, huruf-hurufnya jelas. iya, iya. Iya. Nah, oke, jadi menjawab pertanyaan tadi Pak Rian tentang apakah alam semesta bisa menghukum kita. Sebetulnya itu, kalau menurut saya kurang tepat sih bahasanya. Bukan menghukum, tapi alam semesta bekerja berdasarkan apa yang menjadi identitas kita, Pak. Tapi kesannya seolah-olah menghukum gitu, Pak. Contoh misalnya gini, kalau nanti dicek di nama Bapak itu ada misalnya yang bercetak tebal, itu artinya itu adalah identitas berbahaya. Berarti jika Hmm. Bapak punya itu, ya betul bahasanya Bapak dihukum gitu dengan identitas itu karena itu yang Bapak bawa seumur hidup gitu, Pak. Jadi itulah Hmm. bahasanya istilahnya itu kalau di Bali dibilang karma gitu, Pak. Oh Itu iya. karma yang dibawa gitu. Nah, sekarang masalahnya kan sebetulnya karena keilmuan untuk bisa mendeteksi yang hal-hal seperti ini masih sangat awam di Indonesia.
Nah, makanya kesannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip dikatakan bahwa spiritual gitu. Untuk apa? Iya. Untuk ya tentunya mencari keuntungan gitu kan. Iya, Nah, saya disuruh padahal belajar, Pak. Katanya saya ada ya, leluhur hmm, saya ada ilmu gitu. Kenapa saya nggak mau dipelajarin? Sedangkan saya nggak bisa, Pak. Saya kan seorang Nasrani, Pak. Saya nggak bisa betul betul. ikut acara-acara kayak begitu gitu. Jadi saya tidak mau bertolak belakang, maksudnya kayak orang masukin roh ke dalam tubuh. Saya nggak mau, karena saya itu seorang Nasrani gitu. Makanya saya bilang, saya punya tubuh saya sendiri. Kenapa saya nggak bisa ngontrol saya sendiri? Kenapa leluhur bisa hukum saya? Harusnya kan leluhur kan mendukung ininya ya, Betul. mendukung Ya, keturunannya. Kenapa bisa begini gitu loh? Dia bilang katanya kalau mau itu kayak gini. gitu, kamu mau tahu rahasia ini, kamu belajar sama saya di Padepokan dan bagaimana. Saya kagak mau, Pak. Orang saya agamanya Nasrani, Pak. Gitu. Itu kalau di Bali juga gitu, Pak. Jadi katanya leluhur marah sama kita, menghukum kita. Saya juga jawab gitu dulu. Aduh, Lah, sinyalnya. ngapain leluhur yang menghukum kita? Kan harusnya Iya, leluhur Pak. sayang. Nah, Iya. nah, tapi memang setelah saya belajar HCN ini, ya terjawab, Pak, sebetulnya. Bukan masalah leluhur mendukung atau tidak, tapi masalahnya identitas kita yang bermasalah. Kalau identitas kita Oh, sudah iya. ada sialnya, ya itu sama kayak tadi itu, Pak. Kalau Bapak sudah jual sate kambing, tapi berharap orang beli nasi goreng kan susah, Pak. Dan kita Oh, kan iya, nggak betul, tahu Pak. identitas kita itu sebelum ada ACN itu nggak ada orang tahu identitasnya apa. Nah, tapi setelah dipetakan oleh HCN, akhirnya muncul identitas itu ya udah. Iya, Jadi saya kita mohon bisa bimbingan Bapak memperbaiki. deh. Karena saya udah pernah di itu, Pak, di blessing sama Jiro, kan Bapak di Bali ya. Tetap Ah, aja hidupnya begini-begini aja, Pak. Padahal udah pernah di blessing sama Jiro, apa namanya? Di Oke. melukat ya, Pak ya, Zero. melukat. Ya. Oh, ini ada cerita menarik nih. Saya baru mengalami kemarin. Jadi ceritanya ada satu peserta gitu, satu peserta seminar gitu. Dia itu orang luar. Jadi dia tanya kepada saya gitu kan, Pak, saya itu pingin melukat. Dia bilang, melukat di Bali kan bagus katanya. Oh, saya tanya, melukatnya untuk apa? Saya tanya gitu kan. Ya untuk saya membereskan emosi-emosi saya gitu. Oh, saya bilang gini kan, melukat itu bukan itu tujuannya, saya bilang gitu. Melukat itu sebenarnya untuk menyegarkan diri, saya bilang gitu kan. Menyegarkan diri ya. Tapi kalau kalau untuk membereskan emosi, eh, saya bisa 5 menit udah beres kok, saya bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya dia coba nih, coba gitu. Akhirnya saya terapi kan dengan hipnoterapi, itu 5 menit udah beres. Cuma memang saya bilang sama dia, ini tidak akan permanen karena namanya namanya ibu sebetulnya nggak bagus gitu. Dan banyak banyak identitas yang tidak bagus di situ. Nah, tapi untuk ya 1 bulan 2 bulan oke lah gitu. Nah, sebelum dia beresin identitasnya, maka nanti identitasnya akan ngirim lagi itu, Pak, model-model kayak gitu. Nah, memang melukat itu kalau di Bali itu lebih lebih untuk apa ya? Lebih untuk biar seger, Pak. Orang disiram Oh, air. iya. Kalau saya begini kelihatannya, Pak, saya bisa dari jarak jauh apa harus datang ketemu Bapak ya, Pak? Karena saya udah Oh, jenuh enggak. banget, Pak. Hidupnya kayaknya Dari WA apa aja sih? bisa. Iya, Dari orang nanti tua saya baru nanti meninggal belum lama nih, Pak. iya, iya. Tanggal berapa, no? 24 Oktober. Terus nggak lama lagi mertua saya meninggal 24 Desember, Pak. Coba bayangin, Pak. Oh, jarak Terus sebulan. ya, terus udah begitu nggak lama lagi saya dapat kabar, Pak. Saya tinggal nggak lama, saya kaget datang orang Ambon, Pak. Saya tempat kosan saya padahal udah bayar nih, udah bayarnya udah bayar 6 bulan ya, per 6 bulan ya. Hmm. Tempatnya disegel, Pak. Aduh, saya bilang kenapa nasibnya kayak begini. Sedangkan saya duitnya udah habis-habisan. Ngurusin orang tua meninggal, ngurusin mertua. Karena kan istri saya kan anaknya kan cuma satu, apa? Orang mertua saya kan anaknya cuma satu, istri saya. Jadi mau nggak mau Hmm. harus saya yang ngeluarin uang buat ngurusin mertua saya. Sekarang tempat tinggal saya begini, jadi saya harus mau nggak mau saya harus dalam waktu terdekat saya harus pindahin barang, nyari tempat lagi. Aduh, bener-bener Pak, hidup saya hancur, Hmm. Pak, bener-bener. Kita kita cek nanti namanya Nanti ya, Pak nanti Rian ya. dicek Ya. sama. Nanti Iya, kita lanjut di WhatsApp ya, Pak Rian ya. iya, Terima kasih, Pak Rian. Kita ke iya, pertanyaan iya, teman-teman lain boleh ya dulu ya. Nanti kita ngobrol di WhatsApp ya, Pak Rian ya. iya, makasih Pak.
Kasih Parian. Terima kasih Pak Rian. Selanjutnya dari Bu Yusi ya, Pak Jendra, ini pertanyaan umum. Biasanya yang dirubah itu nama apa Pak? Nama KTP atau nama apa Pak? Apa nama panggilannya yang dirubah? Eh, yang dirubah itu nama mental dan spiritualnya. Kalau KTP itu nama nama di administrasi namanya. Jadi ada tiga bidang ya, ada tiga alam gitu. Administrasi, mental, dan spiritual. Nah, yang dirubah itu sebenarnya nama di mental dan spiritual. Jadi bukan di administrasi gitu. Jadi bagi teman-teman yang berpikir bahwa harus rubah KTP gitu enggak. Saya aja penemu HCN yang nggak ngerubah nama KTP gitu. Ya, jadi nggak usah dipikirin nama KTP itu nggak usah dipikirin. Oke, Ya, nggak usah dipikirin. nggak usah merepotkan diri ya Pak ya. Ya, betul. Gampang-gampang aja kalau di HCN. Hmm, nah ini ada pertanyaan dari Pasenda Sucipto. Malam Om Jendra, Mas Prabu, kalau untuk tempat tinggal itu nama yang mananya? Apakah kota, kecamatan, kelurahan, nama jalan, nama gang, RT RW atau nomor rumah? Silakan mau nama rumah gitu Pak. Kalau dicari semuanya, Bapak nggak ketemu-ketemu Pak tempat yang bagus nanti. Kalau dicari biar semuanya bagus, gitu nggak akan ketemu tempat yang bagus. Itu paling cuma apa ya kecamatan gitu aja sih. Atau misalnya kota gitu, udah cukup sih. Kalau mau dicari detail, ya agak susah kan. Misalnya RT nama RT-nya ini, nama jalannya ini itu nggak sinkron nanti. Udah nama jalannya nggak bagus, nama RT-nya nggak bagus, nama kecamatannya nggak bagus gitu. Jadi nggak usah terlalu ini. Paling benar itu ya memang kita rubah nama kita sendiri dulu aja gitu. Nanti kalau kita sudah punya nama bagus, Anda mau tinggal di mana aja bagus gitu. Ya, teman. Poinnya di Iya. situ sebetulnya. Jadi kayak frekuensinya nanti berbeda ya Pak ya. Karena nama kita Hmm. sudah bagus, walaupun di ya nama tempatnya kurang bagus karena Nggak frekuensinya udah masalah. beda. Nah, jadi Nggak kita masalah. nggak akan kena lagi tuh ke yang jelek-jelek itu gitu ya Pak ya, Betul. gampangnya ya. Sama kayak Anda pakai eh, baju Iron Man gitu kan. Mau kemana aja, mau ke laut, mau kemana, Ya, buat angkasa pun aman si Tony Stark kan. ya, ya, ya. Jadi udah aman ya, terlindungi. Oke. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Pak Dharma nih, Pak Jedra ya. Apa Heeh. fungsi bungka kosong yang ditaruh di atas tempat tidur? Nih, mungkin metode yang Oh ya cara itu Hindu ya, untuk Pak ya. untuk yang di Bali ya. Iya, yang di Bali ya. Fungsinya itu sebenarnya untuk apa ya saya jelasin untuk simbol ya simbol bahwa kita sedang melakukan ritual penggantian nama gitu aja sebetulnya. Jadi itu harus ditaruh di atas tempat tidur kita sebagai simbol bahwa kita sedang gitu kita sedang melakukan itu sebenarnya lebih ke keyakinan sih keyakinan yang ada di sini gitu ya di Bali. Jadi bagi yang luar kan nggak usah kalau yang luar kan beda-beda keyakinan. So, kalau di kita simbol bungka itu kenapa saya minta bungkanya ditaruh karena itu kayak kalau bahasa Balinya nyejar gitu istilah. Nyejar itu dia harus berdiri di situ selama 35 hari gitu aja sih. Oh, oke. Nah, ini ada Ya. pertanyaan jadinya, Pak. Bungka Ah, kosong itu apa? Itu jadi nah kalau itu. ubah nama, nanti kan ini aku jelasin singkat ya, Pak Jendra ya. Ya, Jadi kalau boleh, boleh. teman-teman sudah ubah nama, nanti itu kan dikasih panduan ya sama Pak Jendra. Ada panduan khusus untuk yang beragama Hindu yang di Bali, itu ada upacara khusus. Tapi kalau yang di luar itu Nggak tidak usah. usah menggunakan upacara itu. Jadi tinggal langsung metodenya itu yang menulis nama aja, gitu ya. Jadi yang upacara-upacara itu nggak perlu, gitu ya, Nggak perlu, nggak perlu. nggak Itu perlu. khusus di Bali aja. Itu khusus Bali. Karena Ah, kalau di Bali ubah nama harus ada upacara gitu ya Pak Jenner ya betul. biasanya. Itu keyakinan banyak orang soal. Betul. Walaupun saya sebetulnya nggak melakukan itu juga gitu. Tapi kan memang itu keyakinan eh, banyak orang. Jadi saya melampirkan itu sebagai salah satu mempercepat proses mereka sebetulnya. Oke Pak. Nah selanjutnya ada pertanyaan menarik dari Pak Agus Pandi ya.
apakah ada klien yang gagal saat ubah nama, Pak? Penyebabnya apa biasanya kalau gagal? Itu saya pastikan penyebabnya adalah dia sendiri. Ya, karena memang dalam terapi nama itu eh, tidak apa ya, tidak instan sebetulnya itu. Ya, karena memang kita logikanya seperti yang saya ceritakan tadi itu aja, bahwa kita umur berapa ganti nama, gitu. Kita umur ganti namanya umur 50 misalnya. Berarti bayangin aja 50 tahun kita sudah memakai nama yang punya identitas jelek gitu. Sekarang kita mau ganti. Berarti kan kita butuh ekstra keras untuk merubah itu semua, untuk memasukkan nama baru. Itu kenapa semakin muda itu semakin bagus sebetulnya. Makanya apalagi yang di bawah 5 tahun, ganti akte, ganti secara lengkap itu udah gampang banget. Seperti anak-anak saya itu nggak ada terapi-terapi dia karena namanya sudah dalam akte kelahiran gitu. Sebenarnya yang masalah kan semakin tua, teman-teman. Semakin tua Anda Anda melakukan terapi HCN itu semakin berat sebetulnya untuk diri Anda. Tapi daripada Anda biarkan itu lebih berat lagi gitu. Jadi eh, tapi berat yang saya maksud ini bukan tenaga berat itu enggak ya, tapi Anda butuh lebih serius gitu, lebih fokus dalam terapi. Kalau saya sering bilang gini, terapi nama itu kan nggak seumur hidup. Terapi nama itu cuma sekali seumur hidup, tapi menikmati di sisa hidup gitu. Daripada Anda punya identitas yang jelek, itu Anda bawa seumur hidup loh. Ya kan mending kita spare waktu kita cuma ya 1 tahun gitulah terapi, 300 hari terapi gitu, untuk bisa beresin. Apalagi sekarang ada lagu terapi juga, itu juga lebih mempermudah kan gitu. Jadi nggak usah capek-capek gitu ya teman. Itu. Tapi kalau gagal itu biasanya ya gagal karena mereka tidak melakukan terapinya. Gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Ini Pak Rian nanya, nama itu dirubah nanti dibuat KTP-nya dirubah nggak? Nggak perlu ya Pak Rian ya. Jadi tidak perlu dirubah. Wah ini bunur tapi sehari udah kerasa kok perbedaannya. Wah. Bu Nur ini Oh ya, sering ada WhatsApp yang sama gitu saya juga. juga. Jadi setiap apa tulis nama itu foto terus ya cerita-cerita gitu. Udah nggak Oh, terlalu emosi. iya Biasanya itu beda-beda Bu. Itu berarti memang apa namanya ya? eh, Berarti pada saat terapi yang pertama itu fokusnya lebih tinggi itu Bu Nur berarti. Sehingga lebih cepat masuk namanya. oke. Gitu. Nah ini Ahwat nanya nih. Ahwat udah ubah nama juga ya Pak Jendra. Oh, oke. Terapinya cuma nulis ya Pak. Nggak dengar audio atau lagu untuk nama baru gitu kah? Ada kan lagu lagu Ada audionya khusus, kan? Hmm. lagu khusus juga ada gitu. Cuma emang Hmm. harus pesan kan. Ya. Tuh. WhatsApp aja nanti bro. Ahwat nih masih muda dan bersemangat. Umur berapa? Ahwat. Umur berapa ya? Umur berapa bro? Belum nyampe 30 kan. 28. Oh, bagus Enggak. itu 28. 28 28 bagus. itu bagus. Hmm. Oke, Bu Oh, Ayu, bagus. Bu Ayu, Pak Jendra kalau terapi nama anak usia 9 tahun boleh nggak nulis nama? Tapi saya ucapkan nama barunya di telinganya saat anak saya tidur bisa Pak? Bisa kalau ibu ini, kalau ibu kuat gitu. Maksudnya kan nggak nyebutinnya kan nggak sekali dong. Itu harus minimal kayak 30 menit gitu. Jadi harus terus disebutin. Oke, Bu Latifa. Nah, Bu Latifa juga baru dapat nama baru nih. Untuk saya yang Iya, 65 tahun, pakai terapinya lagu. selain tulis nama ditambah apa lagi, Pak? Apakah ditambah pakai kalung yang seperti Bapak sarankan? Untuk kalung berapa harganya? Apa ditambah terapi apa lagi, Pak? Kalau saya memang saranin lagu dan kalung kalau umur 65 itu. Lebih, biar bisa nguncinya lebih kuat. Bu.
Itu Oke. lebih kokoh lah gitu. Bu Latifah nanti WhatsApp aja ya Bu ya, ke Ya, saya kayak biasa. Terus Pak Santoso, kenapa harus ganti nama sedangkan nama saya itu dari orang tua? Seharusnya membawa berkah nama saya. Miss, nama saya Miss Nadi Ahmad Santoso, nama YouTube dan TikTok Santos. Terus mau dirubah apa? Tolong bantu saya udah umur 65 tahun. sebenarnya nggak harus Pak Santoso, sebenarnya nggak harus rubah nama itu, saya nggak pernah bilang harus. Dan kalau misalnya nama orang tua itu harusnya membawa berkah, ya tujuannya untuk membawa berkah, tapi faktanya setelah dianalisa belum tentu gitu dari hitungan yang saya punya ya maksudnya. Tapi kalau Bapak bilang kenapa harus ganti nama, ya nggak ada kenapa, nggak harus ganti nama kok Pak. Nggak, Bapak nggak ganti nama juga nggak apa-apa gitu. Cuma ini hanya sekedar apa ya, eh, penemuan saya, penelitian saya selama ini itu untuk orang-orang yang merasa bahwa hidupnya itu gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya hidupnya Bapak sudah baik-baik saja, nggak usah Pak. Gitu. Jadi nggak ada keharusan dalam berubah nama itu, nggak ada keharusan. Jadi kalau misalnya sama saya udah baik-baik aja kok, gini-gini hidup saya, oh ya udah gitu. Tinggal menikmati aja. Iya, sama kayak Bapak mau makan, ah, harus cuci tangan apa enggak gitu kan. Ya, Mau makan harus cuci tangan apa enggak? Ya kan enggak harus. Tapi kalau mau betul. makannya bersih, ya cuci tangan. Mau Betul. eh, naik motor harus pakai helm apa enggak kan enggak harus ya. Tapi kalau mau aman ya pakai helm. Gitu. Betul. Oke, Jadi nggak ada keharusan ya Pak Santos. Jadi nanti bisa dicek ke Bro Prabu itu kalau namanya. iya. Pak Santoso WA saya aja Pak. Udah punya WA saya belum? Kalau udah di grup WA sih biasanya udah tinggal WA aja ya Pak ya. Nanti kita cek namanya. Kalau yang mau gini, ini lagi ada promo ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ubah nama, itu lagi ada promo buat satu nama gratis satu nama. Dan ini sisa 12 nama lagi. Jadi kalau teman-teman mau nih yang di sini mau ubah nama, itu bisa join promo. Jadi eh, bisa dapat setengah harga gitu ya. Nah, kalau mau nanti bisa WhatsApp saya aja. WhatsApp saya di 0877. Oh, Bu Latifah, saya nggak punya grup WA. Oh, nanti saya WhatsApp ya, Bu Latifah ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang masih mau ditanya lagi? Itu Bu Udah. Ayumi ada juga tadi. Mana? Oh, Banyak iya. nulis. Oh, Ya, jadi Bu, kalau usia sebaiknya 9 tahun nulis. sebaiknya nulis nama juga ya, Pak? Kalau anaknya bisa nulis, nulis. Lebih bagus. Ya. Tuh, Bu. Jus, Oke. Jus Sinai. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Bapak-bapak sih itu. Jus. Ibu Jusi, Itu Jusi Pak Natali Rian udah lagi WhatsApp. beda sistem sama LOE ya. LOA. LOA itu metode, Pak. Jadi itu metode yang dipakai untuk menarik sesuatu dari alam semesta. Masalahnya, eh, menarik sesuatu dari alam semesta itu kita harus punya yang mau ditarik dulu, gitu. Contoh misalnya gini, Bapak eh, tidak punya kaya, mau menarik kaya, itu agak susah. Karena sistemnya nggak seperti itu. Sistem LOA itu benar. Law of Attraction itu benar. Apa yang Anda tarik, itu yang Anda dapatkan. Tapi gitu, jika Anda punya apa yang ingin Anda tarik gitu, lengkap kata-katanya. Tuh. Karena apa namanya ya? Kalau kita tidak punya itu, sama gini, Bapak jualan sate kambing, LOE-nya itu kan doanya sate kambing. Berarti orang yang beli sate kambing datang gitu. Tapi kalau LOE-nya nasi goreng ya nggak datang gitu. Karena Anda tidak punya menu nasi gorengnya, itulah istilahnya. Jadi LOE itu caranya, kalau HCN lebih ke
perbaikannya, bengkelnya gitu loh intinya. Ada paketan harga berapa aja nanti ya Pak Rian saya WhatsApp berikut juga sama hasil analisa namanya. Nah, ada juga tadi yang nanya gini Pak, kalau misalkan saya punya nama baptis itu gimana Pak? Nama baptisnya perlu dianalisa juga atau nama KTP aja? Kalau nama baptisnya tidak masuk KTP, ya nggak usah. Marga Gitu. juga gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Selama yang masuk identitas resmi aja yang dianalisa. Karena itu yang dipakai paling lama soal. Oke. Ada juga yang nanya gini Pak Jendra, Eh, untuk nama nih misalkan laki-laki ya, Muhammad gitu. Nah, ada di KTP itu cuma M titik doang sama MOCH titik gitu ya. Ah, itu yang kita cek itu M titik atau kita panjangin Muhammad gitu. Di KTP-nya cuma M titik apa gitu. M titik aja, Gitu ya. udah cukup. Jadi sesuai persis yang tertulis di KTP KTP ya, cukup Pak ya. aja bro. Karena kan KTP itu yang sering dipakai di identitas. Oke. Sering. Jadi itu aja. Kalau di KTP ada gelar nggak usah dong ya. Misalkan Oh, Eskom, kalau gelar nggak, karena kalau gelar gelar itu nggak usah. datang terakhir kan, Ya, datang terakhir. Gelar kan nggak mungkin dari lahir ada gelarnya kan, nggak. iya. Eskom gitu misalkan. Nggak, SE nggak. gitu. Gelar, gelar nggak usah kita sangkut pautin. Siap. Ada juga kemarin tuh yang tanya kayak gitu tuh, Pak. Ya, gelar Oke. nggak usah. Karena kan gelar udah datang, udah nama udah masuk, lama banget itu baru masuk gelar. Dan juga oh, tidak begitu mengefek kok. Oke. Nah, ada dari Pak Agus Pandi. Kalau ubah nama apakah dikasih pilihan beberapa nama, Pak? Tidak, cuma satu nama tapi bisa revisi kan. Ya, kalau suka bisa langsung dipakai, tapi enggak, kalau Mm-mm, enggak bisa revisi ya, Pak ya. betul. Kita ajukan revisi. Oke. Ada juga yang mau nanya gini, Pak Jendra. Mengenai marga. Marga ini, kemarin ada yang tanya gini. Itu marga udah turun-temurun nih di keluarga saya. Kalau saya rubah nama marganya nggak dipakai, saya seperti tidak menghormati leluhur saya lah gitu ya, keluarga saya gitu. Nah, gimana caranya ya, Pak Jendra? Apakah ya, sekarang nama itu mau dipaksakan pas dicek pun nggak bagus gitu, karena begitu dilihat ternyata yang turun-temurun menyebabkan identitas berbahaya di keluarganya adalah marga itu gitu. Betul, betul. Ya sekarang pertanyaannya kan dia mau rubahnya secara KTP atau enggak kan bro? Kalau dia ngerubahnya tidak KTP, ya nggak usah diisi marga di nama barunya kan. Nama nama marganya tetap di KTP tuh. Ya, jadi Nggak secara usah. keluarga tetap menghormati ya, karena Iya, KTP-nya kan nggak betul. dirubah. Betul kayak saya kan. Nama Bali itu masih ada di KTP. Jadi nggak hilang. Tapi nama barunya hilang. Ya gitu contohnya. Jadi ya Oke, tetap menghormati marganya itu ada di nama lama gitu aja. Nama baru nggak usah, nama baru nggak usah kita sertakan marga kalau marganya itu memang tidak bagus gitu atau biang kerok misalnya itu. Kayak kalau di Bali itu kan nama Putu, nama Wayan itu kan tidak bagus banget gitu. Sumber masalahnya sebenarnya di situ. Nah jadi ya udah nggak usah dipakai gitu, nggak usah dipakai untuk nama yang baru. Kalau nama lamanya memang sudah kayak gitu ya udah biarin aja di KTP kayak gitu. oke, siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita sudahi. Nanti kita Boleh. lanjut ngobrol di WhatsApp ya. Sekali lagi Ya, kalau ada yang mau analisa nama bisa langsung klik link hypnocoachname.com atau WhatsApp ke saya. Saya ketik lagi di sini. 0877 858 855 90787. Terima kasih Pak Jendra untuk malam hari oke. ini. Terima Intinya kasih juga. teman-teman cari tahu informasi ke Bro Prabu dulu tentang nama dengan lebih detail karena kan Ya, kalau kita ingin betul-betul merubah hidup
di kita dan keluarga kita itu eh, datangin dari nama dulu kok. Saya udah riset ratusan ribu itu nama soalnya. Ya, Jadi kalau misalnya apa namanya ya kurang yakin, silakan cari informasinya gitu. Gitu aja sih. Tapi betul. seperti ternyata tadi Pak Santoso itu apakah harus? Sebenarnya enggak juga. Oh iya. Oh ini saya lihat ada Pak Hendra Lawadi. Mau nanya nggak Pak Hendra nih? Mumpung ada Pak Jendra nih. Sudah bergelut cukup lama di dunia hipnoterapi nih Pak Hendra Lawadi. Mau tanya Pak Ya, Hendra? Pak. Iya, Silakan nanti Pak saya Hendra. WhatsApp aja. Oh mau Saya WhatsApp WhatsApp aja. aja, Pak. Siap. Oke. Ya, Oke. siap ya, Pak. Thank you. Terima kasih Pak Jendra, Pak Hendra, dan teman-teman yang lain. Kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp ya. Terima kasih Ya, untuk malam hari ini. Semoga jadi berkat untuk semua dan terima kasih selamat bro. malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak Jendra. Terima Siap. kasih Pak semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih.